Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segera memulai ibadah kita dalam ibadah doa penyembahan. Saat kesempatan ini kita akan segera mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian dalam nyanyian rohani 360. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Saat ini Tuhan, dari atas kita bangkit berdiri. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawang sekali lagi, tangan kanan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Turunkan tangan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi suatu pengakuan dalam kehidupan kami. Kami rindu supaya Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Mengurapi, memimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh mengurapi, memimpin ibadah ini. Ampuni segala dosa kami. Sucikan dengan darah-Mu Tuhan. Untuk kami layak datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengar firman dan menyembah kepada Tuhan. Sehingga doa penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa segala pekerjaan kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu, menggoda, merintangi saat-saat kami. Mendengar, memuji Tuhan, mendengar firman saat berdoa menyembah. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Lanjut pujian kita nyanyikan pujian dari rohani nomor 347. Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Aba Bapa,
Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia berpadamu. Dari atas sekali lagi, Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Puji Tuhan, kita menyanyikan pujian rohani nomor 113, dengan iman ku hadapi semua. 113 nyanyian rohani, dengan iman. Dengan imanku ku hadapi, kita bangkit berdiri. Dengan imanku semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan. Dengan imanku semua berlalu, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu, letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu, dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu, iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu, iman, doa, dan bersyukur, iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua, sekali lagi, iman, doa, dan bersyukur, iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Silakan duduk, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian dari penyanyian rohani 118, bimbinglah daku ya Yesus.
tanpa Yesus di sisiku kan jatuh. 118 nyanyian rohani. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Kita bangkit berdiri. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Sekali lagi kor, tanpa Yesus, kita angkat tangan kanan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus menopang, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Turunkan tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, benar tanpa Engkau yang membimbing menopang kami akan jatuh bangun dalam dosa, bahkan sampai puncaknya dosa. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan pribadi-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak dan kesayang dari Tuhan. Sehingga kami menerima firman-Mu bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan. Menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui kami sampai menyempurnakan kehidupan kami semua. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu, menggoda, merintangi kami. Baik roh ngantuk, nasi keras, iman main, tidak sungguh-sungguh kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, dari Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mohon urapan-Mu, belas kasih-Mu di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-37. Terbagi dari dua bagian ya. Bagian pertama bicara kaum Israel, ayat 3 sampai 37 ini bicara tentang gereja Tuhan, itulah bangsa Israel jasmani dan Israel rohani. Ayat 7 sampai 8 ada 5 hal yang akan terjadi pada akhir zaman, ada 5. Kita mempelajari yang keempat, gempa bumi di berbagai tempat. Ini ya, gempa bumi di berbagai tempat. Nomor 5 sudah lebih dulu ya, kelaparan. Sekarang gempa bumi. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan seterusnya. Jadi gempa bumi ya gempa bumi yang dahsyat akan terjadi di berbagai tempat. Gempa bumi yang dahsyat kalau Lukas pasal 21 ayat 11. Di sini hanya dibilang gempa bumi, kalau di Injil Lukas 21:11 gempa bumi yang dahsyat begitu ya, terjadi di berbagai tempat. Ya, mari di dalam Lukas 21:11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit, sampar, kelaparan dan seterusnya. Jadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat
akan menggoncang begitu, akan menggoncang seluruh bumi, akan menggoncang seluruh bumi. Ya, jadi gempa bumi yang dahsyat itu nanti akan ya terjadi pada akhir zaman yang akan menggoncang seluruh bumi dan berdampak pada kegoncangan di segala bidang. Dan berdampak pada kegoncangan di segala bidang. Kalau gempa bumi di mana-mana terjadi, wah berarti di segala bidang juga goncang juga, baik di bidang ekonomi, gitu. Kalau terjadi gempa bumi, wah sulit, makan sulit, kelaparan terjadi, ya. Baik juga di bidang ekonomi, baik di bidang kesehatan, banyak nanti orang sakit, orang yang meninggal bahkan, ya terjadi gempa bumi, termasuk juga di bidang pendidikan juga, tidak bisa lagi orang nanti sekolah, udah hancur gedung-gedungnya. Nah ini, kalau gempa bumi di berbagai tempat, ekonomi kena dampaknya, kesehatan kena dampaknya, pendidikan juga kena dampaknya, ya dan seterusnya. Akibatnya apa? Membuat banyak anak Tuhan, hamba Tuhan menjadi takut. Hati-hati dalam Lukas 21 ayat yang ke-25-26. Akibatnya membuat banyak anak Tuhan, hamba Tuhan hidup dalam ketakutan, bahkan mati karena ketakutan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Terus orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Menimpa bumi ini salah satunya gempa bumi, karena terjadi gempa bumi, menimpa bumi ada gempa, orang mati ketakutan karena kecemasan, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Sikap kita bagaimana? Sudah, sikap kita dalam menghadapi gempa bumi atau kegoncangan yang menggoncang bumi ini. Sikap kita sekarang ini, ya, dalam menghadapi gempa bumi nanti yang akan datang, atau kegoncangan yang menggoncang bumi nanti akan datang, sikap kita jangan terpengaruh. Ini ya, jangan terpengaruh oleh kegoncangan yang akan terjadi pada akhir zaman. Jangan terpengaruh. Ini yang perlu. Karena pasti tidak bisa dielakkan itu. Alkitab sudah menulis akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Nah, sikap kita jangan terpengaruh oleh kegoncangan yang akan terjadi pada akhir zaman. Yang kita urus adalah supaya hati kita tidak ikut tergoncangkan, tidak ikut goncang. Itu yang kita urus. Jadi yang kita urus supaya hati ini tidak ikut goncang. Sementara bumi akan digoncang, hati jangan sampai ikut digoncang. Ini yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga jangan sampai hati kita juga ikut tergoncang, ya. Ini sama dengan hati kita tetap tenang. Huruf besar ya, tenang ya. Sama dengan hati kita tetap tenang, damai sejahtera. Hati kita tetap tenang dan damai sejahtera. Ya, ayo biarlah hati kita tenang dan damai sejahtera. Sekarang bagaimana caranya supaya hati kita bisa tenang di tengah-tengah kegoncangan yang menimpa bumi? Bagaimana caranya supaya hati kita tenang di tengah-tengah kegoncangan yang menimpa bumi ini nanti? Bumi di sana ada gempa, di sana ada gempa, di berbagai tempat. Sekarang bagaimana caranya? Sementara kita menghadapi kegoncangan, bagaimana cara supaya kita bisa tenang di tengah kegoncangan? Mazmur 62 ayat 2. Yaitu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Nomor 1, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini cara pertama. Ini sudah dipelajari pada ibadah raya ya, tanggal berapa? 25 Februari sudah dipelajari. Ya, ibadah raya sudah dipelajari. Ayo, ini jadi kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sudah dipelajari. Yang kedua sekarang,
Jadi bagaimana cara supaya hati kita bisa tenang di tengah-tengah kegoncangan. Yang kedua yaitu Mazmur 55 ayat 7 sampai 9. Mazmur 55 ayat 7 sampai 9. Mazmur 55 ayat 7 sampai 9. Ya, ini pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Nah, kalau ada sayap merpati terbang mencari tempat tenang. Berarti kalau tidak ada sayap merpati tidak bisa terbang mencari tempat tenang. Saya ulang lagi ya. Sekiranya aku diberi sayap merpati seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Sela. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin, ribut dan badai. Ayo, ini terjadi nanti angin, ribut, badai. Ayo, kita butuh sayap merpati. Caranya yaitu kehidupan kita harus memiliki sayap merpati. Untuk bisa tenang kita harus punya sayap, namanya sayap merpati. Ada 3 macam sayap yang bisa memberikan kita ketenangan. Salah satunya nanti sayap merpati ya. Ada 3 macam sayap yang bisa memberi kita ketenangan di tengah-tengah kegoncangan yang terjadi di bumi ini. Saya ulang lagi ya, ada 3 macam sayap yang bisa memberikan kita ketenangan di tengah-tengah kegoncangan yang akan melanda bumi ini, dunia ini. Yang pertama, mari. Yang pertama itulah sayap merpati. Sayap merpati. Ya, tadi sudah dibaca Mazmur. Sekiranya aku diberi seperti sayap merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Nah, jadi yang pertama sayap merpati ini bisa memberikan kita ketenangan. Terutama saat menghadapi angin, ribut dan badai sekalipun. Terutama saat menghadapi angin, ribut dan badai sekali. Bisa ya? Terutama menghadapi angin, ribut dan badai sekalipun. Saya ulang lagi, sayap merpati memberikan kita ketenangan terutama saat menghadapi angin, ribut dan badai sekalipun. Nah, sekarang proses untuk mendapatkan sayap merpati. Proses untuk mendapat sayap merpati. Bagaimana sih Om supaya saya dapat sayap merpati? Yaitu Matius pasal 3 ayat 16. Matius 3 ayat yang ke-16. Kita harus masuk baptisan air yang benar. Sesudah dibaptis ia segera keluar dari air dan pada waktu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dengar sini. Kalau sayap merpati tidak ada, tentu burung merpati tidak bisa turun kepada Yesus yang baru dibaptis. Yang sudah keluar dari air. Jadi proses untuk mendapat sayap merpati, kita harus masuk baptisan air yang benar. Yaitu dibaptis seperti Yesus dibaptis. Ayo yang belum baptisan. Ayo miliki sayap merpati. Lewat masuk baptisan air yang benar. Dibaptis seperti Yesus dibaptis. Syarat masuk baptisan. 1, percaya Yesus. Iman kepada Yesus. Lewat mendengar firman Kristus. Percaya. Syarat masuk baptisan. Percaya Yesus, iman kepada Yesus lewat mendengar firman Kristus. Firman yang disampaikan dalam urapan Roh Kudus. Ayo ini proses untuk bisa, syarat untuk bisa dibaptis. Percaya Yesus, iman kepada Yesus lewat mendengar firman Kristus. Itulah firman yang disampaikan dalam urapan Roh Kudus. B, ayo syarat ya, mari untuk dibaptis bertobat. Ya. Orang-orang Israel bilang, Petrus bilang bertobatlah, berilah dirimu apa yang kami perbuat. Terus Petrus jawab bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Jadi syarat kedua bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan lewat mengaku dosa, mengakui segala dosa-dosa kita. Ya, lewat mengakui segala dosa-dosa kita. Mari lanjut. Kalau kita sudah percaya dan bertobat. Kalau kita sudah percaya dan bertobat, ya kalau kita sudah percaya dan bertobat, maka kita bisa masuk baptisan air yang benar. Kalau kita percaya dan bertobat,
kita bisa masuk baptisan air yang benar. Kalau kita percaya bertobat, maka kita bisa masuk baptisan air yang benar. Ya, hasilnya apa? Kehidupan kita akan tampil seperti merpati. Kita akan tampil seperti merpati. Sama dengan juga memiliki sayap merpati. Memiliki sayap merpati. Itu. Kalau kita sudah percaya Yesus, bertobat, dibaptis, keluar dari baptisan, kita tampil seperti merpati. Atau sama dengan juga memiliki sayap merpati. Punya sayapnya merpati. Sudah lanjut. Kalau ada sayap merpati, maka pasti ada hati merpati, mata merpati, suara merpati. Saya ulang lagi ya. Kalau ada sayap merpati, pasti ada hatinya. Setuju? Coba lihat sini. Tidak mungkin merpati bertelur atau menetas. Cuman sayap, dia tidak punya hatinya. Terus apa? Tidak punya mata, tidak punya suara. Adalah suaranya. Jadi kalau kita sudah mempunyai sayap merpati, pasti ada hati merpati, ada mata merpati, ada suara merpati. Suara merpati. Mulai dari hati merpati dulu. Ayo hati merpati. Hati merpati itulah hati yang tulus ikhlas. Tidak ada empedu, tidak ada kepahitan hati. Hati merpati itu hati yang tulus, ikhlas. Tidak ada kepahitan hati, tidak ada kepedihan hati. Ayo punya sayap merpati. Itu hati yang tulus, ikhlas. Tidak ada kepahitan. Matius 10:16 ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Hati tulus, hati merpati. Coba, ayo kita harus punya hati merpati. Hati tulus seperti merpati. Ya, ini hati merpati. Tulus, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada iri. Ayo yang ada hanya hati yang tulus, hati yang mengasihi. Apalagi kalau sudah punya hati merpati, B, kita mempunyai mata merpati. Kidung Agung pasal 1:15. Sudah punya hatinya, maka punya mata merpati. Lihat cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Nah ini. Jadi ada mata merpati. Apa itu mata merpati? Mata merpati ini memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pandangan satu arah. Jadi mata merpati ini menunjuk pandangan yang jauh ke depan atau pandangan satu arah. Sama dengan juga pandangan yang tertuju pada perkara-perkara sorga. Itu merpati, mata merpati. Pandangan satu arah dia. Misalnya satu arah dia. Pandangan satu arah tertuju pada perkara-perkara rohani. Tertuju pada perkara-perkara sorga. Prakteknya apa? Praktek memiliki mata merpati. Ya, praktek memiliki mata merpati. Ayo, mata merpati. Yang pertama, memiliki pandangan yang benar. Pandangannya itu pandangan yang benar. Pandangannya pandangan yang benar. Ya, misalnya mau menikah, dikasih pandangan yang benar itu begini. Mau pacaran, dikasih pandangannya itu yang benar itu begini. Harus tahu dulu om, tante, orang tua, baru jadian. Nah itu pandangan yang benar namanya. Ya mau apa saja. Ayo punya mata merpati, pandangannya selalu benar. Tidak mau dia pandangan tidak benar. Pandangannya selalu benar. Mata merpati juga praktek B, yaitu pandangan yang suci. Mata itu suci. Mata merpati itu suci terus. Tidak pernah kotor itu matanya. Ya, mata merpati memiliki pandangan yang suci. Terutama dari hal-hal yang najis terutama dari hal-hal yang najis. Itu mata merpati, pandangan yang suci terutama dari hal-hal yang najis. Maka merpati itu kalau pasangannya mati, dia tidak mau ke yang lain. Dia setia dia tidak mau melirik yang lain lagi. Sudah sendiri aja dia. Tidak mau dia kalau meninggal ya. Kalau tidak mau dia sendiri saja. Pandangan ya, pandangan yang suci, tidak melirik yang lain. Sudah apalagi? Ada suara merpati. Apa itu suara merpati? Di Kidung Agung 2:14
suara merpati dibagi dua. Bisa ya, suara merpati masih dibagi dua ini suaranya. Satu, suara redup. Ya, Kidung Agung dulu ya. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu. Perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Merdu suaramu. Jadi suara merpati, merpatiku di celah-celah batu. Merdu suaramu. Jadi suara merpati mulai daripada ya, mari suara merpati mulai dari suara redup dulu ya. Ini merdu tapi saya ambil yang redupnya dulu. Yesaya 38 ayat 14. Nanti kita kembali ke Kidung Agung. Yesaya 38 ayat 14. Ini suara redup. Jadi suara merpati dibagi dua. Satu, suara redup. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Terima kasih. Jadi jelas suara redup adalah ini suara doa penyembahan. Doa penyembahan kita saat mengalami proses kematian. Saya ulang lagi ya. Suara redup adalah suara doa penyembahan saat kita mengalami proses kematian. Atau saat mengalami sengsara, boleh tambah ya. Saya ulang lagi ya, suara redup adalah suara doa penyembahan saat kita mengalami proses kematian atau sengsara atau mengalami salib. Itu sampai lanjut ya, atau pengalaman salib. Itu suara redup ya. Saat kita mengalami ya pengalaman kematian, mengalami sengsara, mengalami salib, itu suara merdu. Suara redup, suara redup. Suara doa penyembahan. Terus yang kedua B, suara merdu. Suara merdu adalah suara doa penyembahan saat kita ditolong oleh Tuhan. Jadi suara merdu itu suara doa penyembahan saat kita ditolong oleh Tuhan. Boleh juga diberkati oleh Tuhan. Sudah? Dipelihara oleh Tuhan. Nah ini suara merdu ini situ. Jadi suara merdu, suara dalam doa penyembahan saat kita saat kita dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, saat kita ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan juga lanjut atau juga saat kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Itulah suara-suara yang merdu. Jadi dalam penyembahan, terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah tolong kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pelihara kami. Itu merdu. Kalau redup, Tuhan tolong kuatkan saya menghadapi istri, suami, anak, orang tua semua. Kalau gembala kami menghadapi jemaat, Tuhan tolong kuatkan. Itu suara redup itu. Kalau digabung boleh, suara redup sama dengan pengalaman kematian. Tadi suara merdu itu kebangkitan ya, lupa Om tadi. Sebelum kesimpulan ya. Jadi suara redup itu pengalaman kematian. Suara merdu saat diberkati berarti pengalaman kebangkitan. Boleh. Pengalaman kematian ini sama dengan lembah. Pelan-pelan ya. Pengalaman kematian sama dengan suasana lembah. Berarti pengalaman kebangkitan suasana gunung lah, digabung sekarang. Jadi saya ulang lagi ya. Pengalaman kematian suasana lembah, pengalaman kebangkitan suasana gunung. Jadi kalau digabung, jadi suara merpati yang redup dan merdu, boleh jadi kesimpulan ya. Jadi suara merpati yang redup dan merdu, ini suara kita saat dalam pengalaman kematian kebangkitan. Suara penyembahan begitu ya. Ini sama dengan suara penyembahan kita saat dalam pengalaman kematian kebangkitan. Sudah? Inilah sama dengan suasana negeri Kanaan yang berlembah bergunung-gunung, yang berlembah bergunung-gunung. Ini sama dengan suasana negeri Kanaan yang berlembah-lembah gunung-gunung. Lembah itu kematian.
gunung kebangkitan. Lembah kematian, gunung kebangkitan. Sudah, lanjut lagi sama dengan nyanyian baru. Ini nyanyian, ini disebut nyanyian baru yang tidak bisa dipelajari oleh siapapun kecuali kita sendiri bersama dengan Tuhan. Kalau nyanyian rohani bisa dipelajari, tapi kalau nyanyian pengalaman kematian kebangkitan bersama Tuhan, ini tidak bisa dipelajari oleh orang lain. Hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu. Yang mengalami hanya kita dengan. Ulangan pasal 32. Mari. Ayo Tuhan tolong kita ya. Ayo Tuhan tolong. Ulangan pasal yang ke-30. Oh bukan ya. Ulangan 11 maaf. Ayat yang ke-11. Tapi negeri kemana kamu pergi mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Tadi gunung itu suara apa? Merdu. Kalau lembah itu redup. Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ini yang disebut nyanyian baru. Makanya lagu itu gunung turun. Kan tidak ada not itu rata. Itu tanah Mesir. Ayat 10 dulu. Kalau rata itu dunia itu. Kalau negeri Kanaan gunung lembah, gunung lembah, gunung lembah. Nah, itu nyanyian baru. Makanya ada intonasinya. Ya. Sebab negeri kemana kau masuk mendudukinya bukanlah seperti negeri tanah Mesir. Yang dimana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tapi negeri Kanaan bergunung lembah, mendapat hujan yang turun dari langit, berharap pada hujan. Makanya di gunung itu curah hujannya tinggi, makanya subur tanaman-tanaman subur, bergantung dari atas. Kalau di dunia Mesir bergantung kekuatan, harus nyiram, berarti mengandalkan kekuatan. Kalau di gunung lembah mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Itulah doa penyembah. Mari Wahyu. Ayo, ini nyanyian baru yang tidak bisa dipelajari siapapun. Ya, mari. Wahyu, kita membuka dalam kitab Wahyu, inilah nyanyian baru yang tidak bisa dipelajari siapapun kecuali ya, kehidupan kita dengan Tuhan. Wahyu 14 ayat yang ke-3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta. Menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, di depan keempat makhluk itu, dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Hanya ini aja, hanya mereka saja. Berarti tidak bisa dipelajari orang lain. Itu berarti pengalaman kita bersama. Kalau kita juga ditebus, bisa kita yang mengalami penebusan oleh darah Yesus. Semoga kita mengerti. Sudah ya, harus mempunyai tadi mempunyai hati merpati, mata merpati, suara merpati. Ya, ada suara redup, ada suara merdu. Baru yang keempat yaitu baru ada sayap merpati. Ada hati merpati, ada mata merpati, ada suara merpati, ada sayap merpati yang bersalut perak dan emas. Bisa paham ya? Ada hati ya, mulai hati saya sebut. Hati merpati, mata merpati, suara merpati, terakhir sayap merpati ada. Jadi kalau merpati ada matanya, hatinya ada matanya, ada suaranya, pasti ada sayapnya. Kira-kira yang terakhir itu apa? Kalau menetas burung itu, burung merpati, yang terakhir sempurna itu apa? Hati, mata, suara atau sayap? Sayap, betul. Kalau dia lahir hatinya sudah ada, menetas ya. Kalau menetas hatinya sudah ada, matanya sudah ada, itu suaranya sudah ada, cik 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 cik, sudah ada. Tapi sayapnya belum, bertumbuh sampai sempurna, disalut emas perak. Ayo, Yesaya ya 38:14. Sampai kita punya sayap merpati. Mazmur 68. Ayo, Mazmur 68, bukan Yesaya, maaf ya, Mazmur 68. Ayo, kita punya sayap merpati yang bersalut perak dan emas. Ayat yang ke-14. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ayo, punya sayap merpati. Sayap merpati tadi bersalut perak emas. Perak dulu, bersalut perak artinya apa?
Ini Amsal 20 ayat 10. Inilah lidah yang selalu berkata benar. Ini bersalut perak. Sayap merpati bersalut perak. Ini lidah yang selalu berkata benar, jujur. Orang jujur itu. Oh, kita sudah punya sayap merpati yang disalut perak. Itulah kejujuran. Bisa ya? Jadi perak itu bicara lidah orang benar. Berkata benar, jujur sama itu. Ayo Amsal pasal 20 ayat 10 ya, kalau enggak salah. Amsal, betul ya? Amsal 20 ayat 10. Oh salah ya. Amsal 10 20 ya mungkin. Coba sebentar. Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Ayo berkata benar. Berkata jujur. Nah ini kita sayap merpati bersalut dengan perak. Emas itu bicara tentang kesucian ilahi. Tabiat ilahi itu kesucian ilahi. Jadi kalau kita jujur dan suci, maka kita memiliki sayap merpati yang bersalut perak dan emas. Saya ulang lagi ya, kesimpulan. Kalau kita jujur dan hidup suci, kita punya sayap merpati. Ya, sayap merpati yang bisa memberikan kita ketenangan di tengah angin, ribut dan badai. Kalau kita jujur suci, sudah tenang pasti hidup kita. Orang yang tidak tenang itu karena banyak bohong. Karena tidak suci, makanya tidak tenang. Kalau kita jujur, kita suci hidup kita. Tenang saja kita. Menghadapi dunia ini tenang-tenang saja. Biar dunia bergoncang bagaimanapun, hati kita tetap tenang. Karena jujur suci. Coba kalau tidak jujur, terus ini hati menuduh. Tapi kalau jujur dan suci, ada perak emas, kita bisa tenang di tengah badai sekalipun, gempa bumi sekalipun, kita tetap bisa tenang. Sudah, yang kedua sekarang, sayap induk ayam. Ayo, ada 3 macam sayap yang bisa memberi ketenangan. Bisa ya? Nomor 1, sayap merpati. Bisa diikuti. Romawi 2 sekarang, kasih Romawi 1 sayap merpati supaya tidak bingung. Sekarang Romawi 2. Romawi 2 sayap induk ayam. Tadi ada 3 macam sayap. 3 macam sayap yang bisa memberi ketenangan. 1 sayap merpati. Yang kedua sayap induk ayam. Nah, apa itu sayap induk ayam? Ini sayap induk ayam. Ya, ini sayap induk ayam. Ayo, ini memberikan kita kehangatan. Nah, sayap induk ayam ini memberikan kita kehangatan. Seperti anak ayam. Jadi kalau sayap induk ayam itu fungsinya apa? Menghangatkan anaknya. Lihat sini. Kalau sudah besar, apa masih di bawah sayapnya? Sudah tidak. Waktu kecil. Nah, jadi sayap induk ayam memberikan kehangatan sehingga anak-anak ayam merasa tenang. Lah. Jadi dia beri kehangatan. Karena anak ayam itu kan dingin toh. Waktu masih baru menetas dia dingin dia. Begitu ada induknya, dia hangat, dia tenang bisa tidur. Cik 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 cik, cik tidur. Coba kalau dia tidak tidur, ya kiuk 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 kiuk. Beda suaranya. Ada suara yang waktu dia tenang, cik 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 cik. Itu tenang itu sudah. Nyaman dia rasa. Hangat, tenang. Kita baca. Matius 23 ayat 37. Ayo. Yerusalem, Yerusalem engkau yang membunuh nabi-nabi, yang melempari dengan batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam. Lah ini sayap induk ayam. Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ayo miliki sayap merpati. Jujur, suci. Yang kedua miliki sayap induk ayam. Nah, cara mendapatkan sayap induk ayam. Cara mendapatkan sayap induk ayam. Yang pertama, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Lah, coba. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Nah, lihat sini. Mengumpulkan itu berarti apa? Dikumpulkan 1, 2, 3 dikumpulkan. Itu perkumpulan berarti. Di mana itu? Ya penggembalaan inilah perkumpulan. Si A masuk, si B masuk gereja, si C masuk. Inilah dikumpulkan itu di penggembalaan. Jadi cara untuk mendapatkan sayap merpati itu yang induk ayam yang bisa memberi kehangatan, ketenangan. Cara pertama, kita harus tekun
di dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah kita. Nah, sama dengan tekun tergembala. Nah, kalau di dalam Ibrani pertemuan ibadah. Janganlah kita membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saling menasihati, makin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu Ibrani 10:25 itu. Ayo, yang cara pertama, ayo tekun dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah sama dengan tekun tergembala kita. Semakin kita tekun, boleh? Semakin kita tekun, kita semakin merasa hangat dan tenang. Makin tekun ibadah. Banyak kesaksian-kesaksian. Oh, waktu saya belum tergembala, hidupku tidak tenang. Tidak mengalami kehangatan dari Tuhan, ketenangan. Gelisah terus. Tapi semenjak saya tergembala, Om, aduh, sekarang saya mulai tenang. Orang tua juga kalau lihat anak tergembala, beda. Sudah mulai tenang dia. Kalau dulu liar dia keluyuran terus. Tapi kalau sudah bisa masuk penggembalaan, tenang dia. Orang tua juga, lihat saya. Orang tua aja kalau dengar anaknya di kampung, di kota misalnya, orang tua di kampung. Bagaimana sih Anu? Mau ibadah, tidak pernah ibadah. Nah, misalnya apa? Kalau orang Batak 6 buru 6 tulang. Tidak pernah ibadah tante, kalau umumnya ya. Om tidak pernah ibadah. Pasti orang tua tidak tenang di kampung. Aduh, bagaimana aku ini. Tapi kalau bagaimana sih Anu di kota? Oh, ibadah setia. Ibadah terus. Oh, syukurlah kalau kita. Lah tenang. Tapi kalau tidak mau ibadah, tidak akan tenang. Orang tua tidak tenang, dia aja tidak tenang. Ayo di penggembalaan ini tempat kita mendapatkan ketenangan. Semakin tekun tadi, kita semakin tenang. Baca di Mazmur itu. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ini penggembalaan, Tuhan gembala yang baik. Ini perikopnya, ini penggembalaan ini. Mazmur 23 ini, Tuhanlah gembalaku. Takkan, judulnya itu Tuhan gembala yang baik. Ya, Tuhan gembalaku yang baik. Ini dalam penggembalaan Tuhan memberikan kita ketenangan. Ayo yang belum tekun tergembala, ayo masuklah supaya tenang diri kita. Yang kedua, cara mendapat sayap induk ayam. Satu, masuk dalam perkumpulan. Coba kembali Matius, ayo. Matius 23 ayat 37. Ini cara untuk bisa mendapatkan sayap induk ayam. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Terima kasih. Yang kedua, kita harus selalu tampil seperti anak ayam. Kalau kita merasa sudah induk ayam, loh enggak mungkin deh. Malah bisa berkelahi. Induk sama induk itu bisa sering berkelahi. Tapi kalau anak ayam menghadapi kalau kita jadi anak ayam, induk itu menghangatkan pasti. Jadi untuk mendapat sayap induk ayam, satu, masuk perkumpulan, tergembala. Yang kedua, yaitu kita harus tampil seperti anak-anak ayam yang baru menetas atau anak ayam yang kecil baru menetas. Kita harus selalu tampil seperti anak-anak ayam yang baru menetas. Kalau di 1 Petrus apa? Seperti bayi yang baru lahir. Boleh sama dengan seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Sama dengan seperti bayi yang baru lahir. Tandanya apa? Tanda kita anak ayam. Tanda kita anak ayam. Om, apakah saya ini sudah anak ayam atau induk ayam, Om? Kayaknya kau induk ayam. Atau jantan. Kalau jantan itu apa? Jantan ayam. Kalau induknya induk ayam. Betina ayam atau ayam betina. Jantan ya, jantan ayam. Ayam jantan misalnya. Jangan. Anak ayam. Kalau ayam jantan sama jantan ketemu apa? Berkelahi terus. Ayam itu gambaran kesombongan, keangkuhan. Itu kan. Gambaran kalau dibaca di Alkitab itu gambaran keangkuhan. Ayam jago itu angkuh. Keangkuhan, kesombongan. Tapi kalau masih kecil baru menetas, tidak ada angkuhnya. Cici gitu dia waktu masih kecil.
Begitu sudah mulai bertumbuh, belum besar aja, sudah berkelahi sama temannya. Betul ya? Lihat anak ayam itu, sudah mulai besar, sudah 3 bulan, 4 bulan, sudah mulai baku pukul terus. Tapi waktu kecil tidak ada anak ayam baru menetas langsung dipatok teman ada. Kenapa? Kan dia lemah. Tanda kita anak ayam. 1 atau A, selalu merasa lemah. Merasa lemah dan tak berdaya. Itu anak ayam. Ayo jadilah anak-anak ayam yang baru menetas tapi ya. Yaitu selalu merasa lemah, tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa induk, tanpa Tuhan. Ayo selalu merasa lemah. Saya tidak bisa Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa. Saya hanya seperti anak-anak ayam yang tidak mampu menghadapi ular, menghadapi elang, menghadapi musuh-musuh. Yang terus mengincar anak ayam itu. Termasuk kucing, termasuk juga. Ada juga kucing suka makan anak ayam. Tikus juga banyak ancaman-ancamannya. Saya tidak bisa Tuhan, saya butuh induk. Hanya induk itu yang bisa. Kalau induk, lihat aja ayam itu. Ayam betina baru-baru menetas beranak. Biar itu ular dia lawan untuk melindungi anaknya. Padahal itu, bayangkan coba, mana bisa biar anjing dia lawan itu. Yang penting anaknya dilindungi. Elang dia lawan itu. Yang penting anaknya dilindungi. Kita butuh perlindungan. Bukan butuh jagung. Jagung matok aja enggak bisa kalau masih baru menetas. Bukan butuh beras, bukan. Yang kita butuhkan induk dulu. Makanya induk ayam itu rela. Dia makan, dia tidak makan. Dia kasih jatuh lagi. Kasih anaknya. Dipanggil, kasih lagi. Rela dia lapar, yang penting anaknya kenyang. Jadi kita butuh induk. Dia yang nyari makanan. Dia cari, begitu ketemu, dikasih kode, anaknya datang, kasih lagi, garuk-garuk lagi terus, anaknya datang. Dia yang mengusahakan segala sesuatunya. Kita hanya menunggu aja. Mana bisa anak ayam lihat-lihat masih baru, tinggal menunggu kapan induknya panggil dia, datang, makan, begitu. Ayo kita juga butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jangan sombong ya, jangan angkuh, jangan merasa sudah ayam jago. Jangan, atau ayam betina sudah besar, ayam betina juga pakalai juga itu. Merasalah anak ayam yang baru menetas. Yang kedua, tanda kita tampil seperti anak ayam. Selalu menangis menghadapi apapun. Betul? Coba lihat anak ayam itu. Kalau masih kecil. Dikit-dikit kalau jauh dari induknya apa? Ciuk, ciuk, ciuk. Wah nangis terus. Menghadapi apa? Coba dia diam. Wah enggak mungkin induknya kayak sudah gini induknya itu kalau cari anaknya. Coba kalau diam. Enggak mungkin induknya nyari. Mau cari kemana? Ayo mari banyak menangis. Menciap-ciap tahu ya. Ciu-ciu gitu seperti menangis kalau kita bayi. Banyak menangis. Banyak berdoa. Baik. Selalu menangis menghadapi apapun. Ya terutama menghadapi musuh. Wah, menghadapi musuh. Wah, ada tikus, ada kucing mau mengincar. Ayam itu sudah ciuk, udah takut dia. Kita juga ya, ayo selalu menangis menghadapi apapun. Selalu banyak berdoa menyembah selalu menyembah Tuhan dalam menghadapi apapun kita. Selalu menyembah Tuhan. Sudah? Maka kehidupan kita mendapatkan naungan sayap induk ayam yang memberi kehangatan, memberi ketenangan di hati kita. Amin saudaraku. Ayo dimanapun kita yang mengikuti ibadah ini. Di rumah-rumah semua ayo. Biarlah kita sungguh-sungguh. Kita mohon Tuhan berikan naungan sayap induk ayam pada saya. Naungan sayap merpati tadi. Memberi ketenangan menghadapi angin ribut badai. Tapi juga naungan sayap induk ayam. Menghadapi ancaman-ancaman ular, elang, kucing apa aja mengancam anak ayam itu. Tuhan beri kehangatan, ketenangan. Terakhir selesai. Sudah yang ketiga. Sayap burung nasar atau burung raja wali. Sayap burung nasar atau burung raja wali. Ini juga memberikan kita ketenangan. Lah ini ketenangan yang sudah meningkat ini sudah. Memberikan kita ketenangan ya. Di tengah-tengah dunia tidak ada lagi ketenangan selama 3,5 tahun. Bisa paham ya? Karena nanti sayap burung nasar ini
menerbangkan kita ke padang gurun. Di situ kita tenang. Sementara bumi 3,5 tahun dikuasai antikris. Tidak ada yang tenang manusia. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Kalau tidak terima cap 666. Nah, sudah itu disiksa lagi. Tidak ada yang tenang saat itu. Siapa yang tenang? Orang yang sudah punya 2 sayap burung nasar yang besar. Dia sudah di padang gurun. Dia tenang di sana dipelihara 3,5 tahun. Jauh dari mata ular. Ular itu melirik pun tidak bisa. Oh, kita betul-betul tenang di padang gurun. Ayo. Yang ketiga terakhir. Sayap burung nasar, burung Raja Wali. Memberikan kita ketenangan. Ya di padang gurun. Lanjut ya, lupa tadi. Memberi ketenangan bagi kita di padang gurun. Selama 3,5 tahun. Ya di mana bumi tidak ada ketenangan. Sebab dikuasai antikris selama 3,5 tahun. Wah, persis itu. Ayo sementara Tuhan beri kita ketenangan di padang gurun. Coba Wahyu 12 itu. Ayat yang ke-14. Oh, kepada perempuan itu diberi kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya diterbangkan ke tempatnya di padang gurun. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Kalau terjemahan lama jauh dari mata ular. Selama 1 masa, 2 masa dan setengah. Tuh terjemahan lama. Ayo. Ya, yaitu tempat ia dipelihara dalam 1. Ya mari supaya ya jauh daripada mata ular itu. Sampai 3,5 tahun kita dipelihara jauh dari mata ular. Antikris melirik pun tidak bisa. Betul-betul tenang kita. Melihat pun kita tidak bisa. Jangankan jaraknya dekat. Melihat kita aja tidak bisa dia. Ular itu. Jauh dari mata ular. Berarti aman betul kita. Tenang sekali. Ayo kita butuh sayap merpati, sayap induk ayam, sayap Raja Wali, burung nasar. Caranya bagaimana? Cara untuk mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar. Yang pertama, mulai dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6. Ayo cara untuk mendapat 2 sayap burung nasar yang besar. Yang pertama, memang kalau ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Yang pertama caranya, ibadah kita disertai dengan rasa cukup. Itu nomor 1. Keuntungan besar itu 2 sayap burung nasar yang besar. Ibadah kita disertai dengan rasa cukup. Ibadah kita disertai rasa cukup. Itulah ibadah. Ya, ibadah ditandai dengan ketekunan dalam penggembalaan. Ya, ibadah yang rasa cukup, ibadah ketekunan dalam penggembalaan yang mampu mengubah, membaharui kita. Nah, itu ibadah yang cukup. Ibadah itu kalau kita tekun dan lewat ketekunan itu kita diubah, sudah cukup ibadahnya itu. Itu ibadah yang disertai rasa cukup. Kalau kita belum berubah ibadah, berarti belum cukup. Nah, ya. Bisa paham ya? Jadi ibadah disertai rasa cukup, ibadah yang dilakukan dalam ketekunan 3 macam ibadah. Tergembala, tekun dan disertai keubahan hidup, pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia. Ini ibadah yang disertai rasa cukup. Yang kedua cara untuk bisa mendapat 2 sayap burung nasar yang besar. Yang kedua lewat kita mengalami ujian. Ulangan 32:11 itu. Lewat ujian. Yang pertama lewat ketekunan. Ayo masuk kandang penggembalaan. Yang kedua lewat ujian demi ujian. Lewat ujian untuk mendapat sayap burung nasar yang besar. Harus diuji kita. Menghadapi ujian atau menghadapi salib. Supaya kita mendapat 2 sayap burung nasar yang besar. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi Raja Wali itu punya anak. Jadi kalau sudah mulai besar anaknya, sarangnya digoyang. Ya. Terus melayang-layang, digoyang anaknya jatuh. Dia bersarang di tempat yang tinggi dia bersarang. Di bukit tempat yang tinggi. Digoyang itu sarang supaya memang sengaja supaya anaknya itu jatuh. Digoyang tapi dia apa? Anaknya jatuh dia melayang-layang di atas anaknya. Nah, kalau anaknya sudah begini kira-kira sudah tidak mampu lagi, sudah oleng-oleng dia, topang. Sudah masukkan ke sarangnya, kasih makan. Sudah digoyang lagi, digoyang itu berarti apa? Ujian. Diizinkan kita mengalami goncangan, ujian untuk menumbuhkan sayap kita. Supaya sampai 2 sayap burung nasar yang besar sempurna. Lanjut. Mengembangkan sayapnya
menampung seekor lah dan mendukungnya di atas kepaknya. Dibawa di kepak saya, ditopang begini atau sudah dibawa kasih makan lagi, goyang lagi, begitu terus sampai sudah sempurna, sudah induknya lepas sudah. Nah, mandiri dia sudah. Ya, mari kita juga diizinkan mengalami ujian. Tujuannya apa? Satu, supaya kita mandiri. Diizinkan kita mengalami ujian supaya kita mandiri, supaya kita tidak bergantung lagi pada manusia, tetapi kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Diizinkan kita mengalami ujian supaya kita mandiri, tidak bergantung berharap lagi pada manusia, tapi kita bergantung berharap sepenuh kepada Tuhan. Diizinkan kita mengalami ujian. Tujuan ujian itu supaya kita mandiri. Yang kedua, tujuan ujian supaya ya iman kita menjadi sempurna. Ujian terhadap imanmu itu. Iman itu sampai sempurna. Ada iman benar, iman suci sampai sempurna. Tujuan ujian itu supaya sayap kita menjadi besar. 2 sayap burung nasar yang untuk mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, itu tujuannya. Sudah? Ayo sedikit lagi. Kalau kita sudah punya sayap merpati, maka sayap merpati, sayap induk ayam, sayap raja wali digabung. Kalau kita sudah mempunyai sayap merpati, sayap induk ayam, sayap raja wali, maka kehidupan kita akan selalu mengalami ketenangan. Kalau sudah punya sayap merpati, sayap induk ayam, sayap raja wali atau burung nasar, kita akan selalu mengalami ketenangan dan damai sejahtera. Salah satu tanda kita sudah mendapat sayap merpati, sayap induk ayam, sayap raja wali dan kita tenang, tandanya adalah kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Salah satu tanda. 1 Petrus 4 ayat 7. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Oh, kalau sudah tenang bisa kita menyembah Tuhan. Mari malam ini dalam ibadah doa penyembahan, dimanapun kita mengikuti ibadah ini, di rumah-rumah semua. Ayo, mari kalau sudah punya sayap merpati, sayap induk ayam, sayap raja wali, kita mengalami ketenangan. Kalau sudah tenang, tandanya kita bisa berdoa menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa berdoa menyembah, merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan kita rasakan. Dan kita bahagia dalam penyembahan. Oh, seperti Petrus, Tuhan betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Kalau kau mau kudirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan kita mengalami kebahagiaan sorga dalam penyembahan. Oh, bahagia kita, tenang kita dalam penyembahan. Rasanya tidak mau berhenti menyembah Tuhan. Senang sekali. Gemar kita menyembah. Dan doa penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayo, ya terakhir selesai. Kegunaan sayap, saya simpulkan. 1, sayap merpati menghadapi angin ribut badai. Saya simpulkan ya dari 3 ini. Kegunaan sayap. 1, sayap merpati untuk menghadapi angin ribut badai. Sayap induk ayam untuk menghangatkan kita supaya tidak dingin rohani kita. Itu sayap induk ayam sehingga kita tenang ya. Semua mengarah kepada ketenangan. Sayap merpati menghadapi angin ribut badai sehingga kita tenang, boleh. Sayap induk ayam untuk menghangatkan kita supaya kita tidak dingin rohani sehingga kita tenang. Terakhir, sayap burung nasar menerbangkan kita ke padang gurun. Iya, jauh dari mata ular selama 3,5 tahun sehingga kita tenang. Iya, kalau sudah di padang gurun jauh dari mata tenang. Ayo kita butuh sayap. Sayap merpati, sayap induk ayam, sayap burung raja wali. Banyak kebutuhan kita, tapi yang utama ini memberikan kita ketenangan. Tuhan memberkati. Cukup, mari berlutut yang bisa, berlutut yang tidak bisa duduk tidak apa-apa. Ayo kita datang kepada Tuhan. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya.
Yang pesalo berapa itu? Yang menantikan Tuhan. 142 pesalo. Ayo berlutut yang bisa berlutut. 142 pesalo. Yang menantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Buka aja. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Lagi, yang menanti, yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku ikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Yang menantikan membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Dengan haleluya. Kita menyembah Dia, musik. Haleluya. Haleluya. Kami butuh naungan sayap-Mu, Tuhan. Naungan sayap merpati, sayap Indo ayam, sampai sayap Raja Wali burung nasar. Kami butuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Kami membutuhkan sayap merpati, sayap Indo ayam, sayap Raja Wali Tuhan. Yang memberikan kami ketenangan Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Kami menyembahmu Haleluya. Kami menyembahmu Kami menyembahmu Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Haleluya. Saya memiliki sayap merpati, sayap induk ayam, sayap Raja Wali Tuhan. Menghadapi angin ribut badai kami tidak mampu Tuhan.
Menghadapi dinginnya suasana akhir zaman membuat dingin rohani yang tidak mampu. Menghadapi antikris Tuhan yang tidak butuh sayapmu, sayap Raja Wali. Menghadapi angin ribut badai gelombang luar, menghadapi dosa-dosa tak mampu dibunuh. Hallelujah.
Di tengah kegoncangan berikan ketenangan bagi kami Tuhan. Sementara gempa bumi menimpa bumi, biar hati kami tidak goncang Tuhan. Berikan ketenangan di hati kami Tuhan. Beri ketenangan di hati kami Jangan sampai kami tergoncang Tuhan, tolong kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gembalakan kami Tuhan, haleluya. Haleluya. Gembalakan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus.
Terima kasih Tuhan, beri ketenangan di hati kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Kita bangkit berdiri. Yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan. Kita angkat dua tangan kita, haleluya. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Dengan dia lari. Kita menyembah musik, haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Berikan kami sayap merpati, sayap induk ayam, sayap Raja Wali Tuhan. Haleluya. Menghadapi angin ribut badai, menghadapi dinginnya dunia ini Tuhan, menghadapi antikris kami tidak mampu. Hanya Engkau yang bisa menolong kami Tuhan. Turunkan tangan, haleluya. Haleluya, haleluya. Bangkit berdiri semua. Kami bagaikan anak ayam. Oh yang baru menetas, kami tidak mampu Tuhan. Oh menghadapi apapun kami tidak mampu. Kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kami. Gembalakan kehidupan kami semua. Beri kesempatan setia mendengar, mengerti, percaya. Melakukan firman-Mu, beri ketekunan 3 macam ibadah. Sidang jemaat yang sudah lama undur Tuhan tarik. Yang baru Tuhan pertambahkan terutama. Berilah ketenangan di hati kami Tuhan. Dunia akan goncang tapi hati kami tidak akan tergoncangkan. Tenang di dalam Tuhan. Silakan duduk. Berdoa buat keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoko, Pak Abbas, Pak Yunus Taro, Opa Gani, Pak Cornelis Bulepang, keluarga Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Michel, Tante Sonia, Tante Tarwes juga tolong. Keluarga Mama Dani, Bapak Sesi, Bu Desi, keluarga Pak Baka, Ino, Eka, Fidel. Karena keluarga Bapak Anita, Pak Ayu, Pak Iskia, Pak Roy, Pak Vena, Pak Yosef Kambuaya. Keluarga Ibu Hai juga tolong Tuhan. Baik Burut, keluarga Ibu Clara Kori, Bapak Oya, Bapak Bertinus, keluarga Pak Ferdi, Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, Jenau, Manona, Pak Dondo, Pak Rewela, Pak Deki Kambuaya, Pak Joyce Tau, Panton Karet, Pak Yedi Kambuaya, keluarga Sam Hendrik, Robi, Juita juga tolong, Mama Yoel juga, keluarga Arya, Evot, Inoci juga, keluarga Ibu Susana Deda, Yohana Deda juga tolong Tuhan, Ibu Selvi Yoko, baik juga Mama Vanda juga tolong semua. Keluarga Bapak Ishak Galaran juga tolong. Oh Tuhan gembalakanlah kehidupan kami semua. Juga Daniel Dedi Gabriel Norman. Juga Ferdi juga Tuhan tolong. Mohon kasih-Mu. Baik Yoga Bonya Doni Julian juga tolong. Terima kasih Eston juga tolong. Elizabeth juga Tuhan tolong. Yeskel juga Agus tolong semua. Angel Abi Hulda Yola. Santi Kristiman Sawan Karin Helena. Si Pora Tika. Preti Melsi tolong semua. Yang lain-lain semua kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit jamaah Tuhan. Berikan pemulihan sempurna. Dwi Opa Magani Opa Baka juga jamaah Tuhan.
Pak Sagrim, Bu Sagrim beri kesehatan selalu. Bapak Ibu WAI, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis, Bapak Ibu Ferdi, Bapak Arya, Mama Maria. Tolong semua Tuhan, Tanti Ale juga Mamelia, Pak Yoku juga, Bapak Mama Diondula, tolong semua kami serahkan dalam. Yang lain-lain yang sakit ampuni dosa, sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bilurmu memberi kesembuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Usaha pekerjaan sebagai apapun berkati. Dengan berkat-berkat yang Kau beri mendorong kami semakin setia beribadah. Tidak ada yang salah menggunakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan membuat kami semakin setia beribadah. Baik pembangunan rumah Pak Yosef, kos-kos, baik juga aula stikes sediakan tidak ada. Menjadi ada, mohon kasih, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa juga untuk penjualan rumah Eka, baik juga kirim pembeli sesuai kehendak Tuhan, juga yang sekolah berhikmat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, rindu untuk ambil S3, tolong semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mudah perjodohan beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan semua. Keluarga merindu anak keturunan, Tuhan buka jalan, buka firman. Engkau tahu kerinduan kami, ibu-ibu mengandung berkesehatan bayi-bayi, ibunya lahir dengan baik, Tuhan diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami sepenuh dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk gereja, kalau Engkau berkehendak membeli ruko tanah kosong, tunjukkan sesuai kehendak Tuhan yang benar-benar dari Tuhan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ayo bangkit berdiri, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Yang di luar daerah, dimanapun semua, perjalanan-perjalanan jaga lindungi kami semua. Kemanapun mara bahaya, kecelakaan, maut mengganggu kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, menutup bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, belas kasih. Ibadah, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci juga Tuhan tolong mohon kasih kemurahan. Tupangga pada tanggal 2 Maret Tuhan tolong Kau hadir, bukakan firman, urapi dengan roh-Mu yang suci. Hari Sabtu Tuhan tolong mohon kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat dua tangan, beri ketenangan di hati kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Beri ketenangan, kami mendapatkan sayap merpati, sayap induk ayam, bahkan sayap Raja Wali. Sampai di Yerusalem bersama Tuhan selama-lamanya. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat, cinta, kasih, damai sejahtera dari persekutuan Tuhan tolong kami semua, jamaah kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Pujian, kita nyanyikan pujian dari nyanyian rohani, kasih setiamu yang kurasakan. 181 nyanyian rohani, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan?
akan kubalas Tuhan? Dengan apa akan kubalas Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Pengumuman bagi kita untuk perlu diperhatikan, besok ibadah hari Sabtu 2 Maret ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Hari Minggu tetap ya ibadah raya jam 8.30. Jika Tuhan berkehendak, Om Tante sudah tiba hari Sabtu besok ya di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuh dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih, terutama berilah ketenangan di hati kami. Tidak ada lagi hati yang gelisah, yang cemas, tapi hati kami tenang di dalam Tuhan. Terima kasih, angkat 2 tangan sekali lagi, haleluya. Beri kami sayap merpati induk ayam sampai sayap Raja Wali yang bisa memberikan kami ketenangan di tengah-tengah dunia yang tidak tenang di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami selalu bisa menyembah kepada Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Yang belum beribadah juga jamah mereka beri kesempatan kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa Sang Putra Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.